Jazakallah Ustadz Koh Denis, manggilnya apa sih Ustadz Koh? Panggil nama aja Denis. Panggil nama aja. Gimana Ustadz nama aja? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya. Ini adalah pertemuan mabit yang keempat. Kalau yang terdata sih pada daftar bisa sampai 4.000 ini, sampai di luar-luar. Masya Allah, dari berbagai tempat. Belum yang menyimak. Tapi yang penting cuma satu, pertemuan ini disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kepikir dan kerasa melihat semua ini Ustaz? Bersyukur, satu bukti ya Allah terlalu baik, luar biasa baiknya. Karena kalau diingat lagi benar-benar, kurang lebih 9 tahunan yang lalu nggak dikelilingi guru, nggak dikelilingi ahli ibadah, nggak dikelilingi ahli ilmu, benar-benar masih ya di tempat bermaksiat, para mohon maaf bandar judi, bandar narkoba dan lain-lain. 9 tahun yang lalu ya. Pulang itu 15 Maret 2017. 15 Maret 2017 pulang dari mana? Itu dulu ceritanya ada yang episode. Itu. Jadi ya Allah. Usia berapa itu waktu kesini? Waktu ke Darut Tauhid. Waktu nggak tahu yang mana aja lah yang 26 pulang dari sana 26. Di sana dari 22 sampai 26. Sekitar 3 tahun 4 tahun. Sebetulnya saya tidak berani nanya ya. Tapi kalau mau menjelaskan boleh. Begini rekan-rekan, takdir kita menyimak perjalanan hidup Koh Denis ini, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Setidaknya betapa mudah bagi Allah membulak-balikan keadaan, benar? Betul banget. Dan jangan pernah memandang remeh orang yang tidak dalam keadaan ingat ke Allah, karena kalau Allah bikin beri hidayah bisa berbalik keadaan. Kalau boleh cerita hikmahnya boleh. Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya Rabb. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala pujiannya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Masih diberi umur, padahal mudah baginya menghukum kita kapan saja atas dosa-dosa kita yang mana saja. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Salam tazim kami kepada Masya Allah, terima kasih menjadi jalan hidayah, wabil khusus kepada diri ini. Dan juga mudah-mudahan gak cuman kita dikumpulkan di majelis ini, tapi kelak juga dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Waktu itu nggak bisa milih terlahir di keluarga yang mana. Tahu-tahu terlahir di keluarga Tionghoa. Di rumah tuh dulu tinggal sama nenek ya, jadi ya Buddha beliau. Doyannya makan babi dulu tuh. TK sampai SMA sekolah Katolik. Terus orang Cina zaman dulu itu katanya nggak bisa kayak sekarang, sekolahnya enak. Tapi pilihannya cuma 2, antara jadi pedagang atau katanya mah jadi orang jahat lah katanya. Singkat cerita, jatuh orang tua tuh ayah waktu itu, usahanya bangkrut, gulung tikar, ada utang yang harus dibayar, beliau sakit juga, dan qadarullah anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi mikir gimana caranya pengen bisa bantuin lah. Karena lemahnya iman, begitu diajakin ada. Jadi bukan yang nggak tahu ilmunya, yang dilakuin di sana dosa tahu. Coba kan dia murni karena satu hal aja, lemah iman lah. Karena
dibilang nggak tahu ilmunya, ya internet ya udah ada, gampang dicari. Jadi dikiranya dengan punya banyak uang tuh bisa selesai masalah-masalah tadi itu. Jadi berangkat ke sana. Singkat cerita, pekerjaannya buruk, bekerja di kasino awalnya, di tempat orang bermain judi sebagai IT-nya, karena memang dulu kuliahnya pun IT di Telkom Buah Batu. Udah gitu setelah 2 tahun berhenti, tapi malah buka web judi sendiri. Jadi tambah ngaco intinya mah. Itu teh sudah Islam belum? Sudah, makanya dibilang gitu. Ya nanya aja. Iya. Gitu. Iya, nanya. Karena memang bukan mualaf ya, yang mualaf tuh ayah. Karena nikah sama ibu waktu itu. Cuman memang waktu itu karena nikah ya, belum mau ngejalanin lah istilahnya. Sholat Jumat kami pertama sama ayah tuh di 1 hari sebelum nikah sama istri itu. Setelah syahadat dari tahun 90, nikah waktu itu 2019. Ya. Jadi setelah akhirnya udah dapat yang dicari di sana, singkat cerita mah uang akhirnya betulan dapat banyak. Ya ternyata begitu ya, judulnya dunia mah selagi judulnya dunia ternyata bisa bosen. Contoh doyan pisang goreng, dimakan pisang goreng yang sama setiap hari, sehari 3 kali selama bertahun-tahun pasti bosen, gumoh bisa jadi ya. Punya uang 100 juta setiap hari, hari ini senang dikasih 100 juta? Senang. Tapi punten, kalau misalkan entah suatu saat ada takdirnya Bapak terima uang sehari 100 juta bertahun-tahun setiap hari, bisa bosan. Kalau ada yang berkata, masa iya bisa bosan? Ya punten, berarti belum pernah sekaya itu. Punten pisan ini mah. Ya. Tapi ya gitu ya, karena caranya salah dan hati ini ada di tangan Allah, mudah dibolak-balikan antara jadi jenuh, jadi gelisah. Mikirnya dulu, oh mungkin saya kurang kaya, akhirnya gaul sama yang lebih kaya. Yang lebih kaya masalahnya aneh-aneh. Kalau mungkin kita menangisi besok bayar token listrik gimana, uang sekolah anak bulan depan gimana, mereka nangisnya gara-gara iri ngelihat di seberang restoran tempat mereka makan ada ibu yang lagi disuapin jeruk, dikupasin kulitnya, serabutnya, sampai pas mau buang biji tangan anaknya juga udah diem di bawah mulut ibunya. Terus dia bilang, anak saya nggak pernah kayak begitu tuh. Sedangkan anaknya bisa jadi udah kuliah di Jerman, udah kuliah di London, impian bagi banyak orang gitu ya. Tapi katanya anaknya kurang ajar, di telepon di reject, minta duit baru nelpon ya. Dan bahkan mohon maaf kalau di sana ya tempat hiburan yang tidak baik ya, orang dalam keadaan minum minuman keras, minum khamar aja, kalau kita lagi ngobrol mau ngapain kita setahun lagi, ya kira-kira buka 5 website judi lagi, 5 tahun lagi bangun 1 kantor gedung judi lagi, 30-40 tahun lagi sama semua jawabannya. Kayaknya kita tinggal menikmati lah, dikelilingi, tidur di rumah hangat, dikelilingi anak cucu yang tampan, cantik, rupawan, pinter-pinter, juara olimpiade fisika, ya gitu-gitu. Duit bukan masalah. Ya kalau dia belum nikah kan kadang suka diledekin. Nikah aja belum, kenapa nggak nikahin itu? Mohon maaf, perempuan-perempuan yang kerja di situ. Sambil mabok, orang mabok ini bisa jawab, apa kamu udah gila, Nis? Denis maksudnya. Masa saya nikahin perempuan-perempuan kayak gini jadi ibu dari anak-anak saya? Orang mabuk bisa ngomong gitu, Pak. Maka cari, ada nggak orang yang udah puluhan tahun tetap di bidang kayak begitu tapi tetap ya tadi ya berakhir bahagia, happy ending. Ya itu dia, nggak ketemu. Kemana pendiri kasino ini? Ada yang mati HIV AIDS, ada yang masih di penjara. Oke, sedikit ya. Jadi Allah pernah ngasih dunia dalam bentuk dunia yang sebagian orang mah pengen, tetapi diperoleh dengan cara yang tidak bagus, dan ternyata sama sekali tidak menimbulkan ketenangan. Betul. Benar? Betul. Jadi kepada teman-teman yang pengen kaya, ya beliau sudah pernah kaya, tapi liar, benar? Karena jalannya bukan jalan yang disukai Allah. Benar nggak kerasa ma'isatan donka? Bagaimana orang yang berpaling Toha 124
dari ingat kepada Allah, lalu Allah mengasih kepadanya kehidupan yang sempit, hatinya yang sempit. Benarkah seperti itu tuh? Bener. Entah gimana merasa lebih senang waktu dulu sebelum kesana kan sempat kuliah di Bandung tuh yang di Telkom. Itu sambil kuliah sambil ngajar bimbel gitu mate fisika kimia ke anak-anak SMP, anak-anak SMA, dibayarnya cuma 35.000 per 2 jam. Makan seadanya, kurus ya, belum karena nggak mampu bisa makan yang enak-enak tiap hari. Cuman ya hidup dan enak aja gitu tiap hari pules. Ya di sana ya sempit ya, beneran sempit. Uangnya ada, bahkan kadang dulu pernah salah satu kalau lagi gelisah yang dilakuin teh ambil handphone cek saldo, asa banyak nih. Tapi kok nggak enak aja rasanya, ngerasa sempit, ngerasa kayak ada yang kurang, atau besok mau ngapain segala macam. Dan itu dia tadi begitu dicari karena waktu itu kan udah 3 tahun nyari yang udah puluhan tahun di bidang yang sama tapi berakhir bahagia dengan cita-cita yang tadi teh, itu dia nggak ketemu. Adanya yang malah mohon maaf mati kena penyakit, mohon maaf kena penyakit kelamin, ada yang masih di penjara, ada yang masih tetap kaya cuman agak kena penyakit jiwa karena anak-anaknya mati overdosis narkoba gitu. Sempit. Jadi bahagia itu tidak datang dari dunia berikut isinya. Kalau beliau mungkin dulu pernah dikasih ujian seperti itu, kalau Om diujinya popularitas, ya perusahaan halal ya, tapi ternyata juga tidak bahagia, sangat tidak bahagia. Tampil di TV tiap hari, ribuan tamu mau dipotret tahun itu ya, mulai 98 sampai 2008, 99 sampai 2000. Dulu di mana tahun itu? Belum jadi. Ya. 99 masih SD. Oh ya, belum ngerti apa-apa ya. Nah, tapi Om waktu itu diuji. Sekitar teh halalnya. Orang pengen populer, ya nggak, pengen masuk TV, dan qadarullah Allah sudah menakdirkannya. Dan itu kalau mau jujur capek sekali batin tuh. Maaf ya, saya tidak mau isengin kepada yang jerawatan ya. Mungkin lihat dulu penuh jerawat, radang tenggorokan, sariawan terus. Capek sampai saya juga mikir, nah terkenal teh menderita. Selalu dikejar-kejar jadwal, capek. Nah sama ya, kalau beliau diujinya dengan episode tempat seperti itu, kekayaan begitu. Kalau ini dakwah juga nih ceritanya, nyebut nama Allah juga, tapi tetap tidak bisa bahagia. Karena ternyata tidak semua yang nyebut nama Allah menuhankan Allah. Nah waktu itu dari Darut Tauhid jadi geser kepada Darut Duit juga. Ya saya mohon maaf, ini juga cerita. Dulu di TV tahun 2000-an, semenit itu dikasih rezekinya 5 juta. Ini udah berapa menit nih kita ngobrol? Nah, tahun 2000 Pak, ada acara Aagim apa adanya yang bagaimana? 35. Acara indahnya kebersamaan yang suka di situ tuh 150 waktu itu tuh tahun 2000-an Pak. Tapi Allah itu padahal dakwah, tapi Allah tahu hati saya bukan untuk Allah. Masih senang dengan penilaian orang, kekaguman orang. Dikasih dunia juga sama ma'isyatan danka. Sempit hati teh. Saya mohon maaf cerita ini ya. Sok bagian lagi. Ya udah, jadi dunia bisa bosen, yang di situ nggak ada yang pengen selamanya kayak gitu terus. Bahkan ada yang di situ tuh bilangnya kayak gini, ya, saya suatu saat pengen pulang setelah tabungan cukup buat, bahasa merekanya mah hidup bener gitu. Cuman ya karena ngumpulinnya caranya salah, ya kadang memang abis lagi nggak jelas teh ya,
ya, ya ketipu lah, mobilnya dipinjam orang, ya nabrak, rezeki bengkel dan yang lain-lain seperti itu. Dan memang tadi dia yang ketiga, tidak ada yang berakhir bahagia. Jadi kan sudah sampai di titik, oh berarti harus berhenti ini teh. Tapi pilihannya dua, harus berhenti sendiri atau Allah paksa berhenti dulu. Karena memang, dan ini ini bukan dari sudut pandang pemain yang pasti kalah ya. Ini dari sudut pandang bandar yang hari ini nentuin mau menang berapa, dan hari ini siapa yang kalah itu dia yang nentuin gitu. Jadi tidur juga uang masuk gitu. Maka tapi tahu, sadar nih berarti harus berhenti nih, karena kalau enggak dipaksa berhenti. Cuman kalau berhenti teh mau ngapain gitu di Indonesianya, ninggalin uang segitu banyak. Jadi itu takut sama masalah rezeki. Ya giliran takut sama masalah rezeki itu, ya hadir pertolongannya lihat AA tapi di YouTube waktu itu mah. Udah ada YouTube waktu itu ya. Udah tuh. Udah ada. Ada, ya itu dia yang paling diingat waktu AA ngomongin janin itu. Janin dalam perut ibunya kan belum bisa kerja, belum bisa ngelamar kerja, sholat juga belum bisa. Bahkan otaknya belum jadi. Kita stres di otak. Ini sebelum otaknya jadi aja, belum bisa stres aja, udah diurus gitu. Ibunya makan apa aja kan, mau makan jengkol, makan pete, semua tubuh teh udah ngerti gitu. Ini yang vitamin teh dikesiniin, ampasnya teh dibuang, disalurin ke usus, tanpa mikir, bahkan kadang sambil maksiat gitu. Tetap otomatis gitu. Allah yang udah aturin, dan itu ke semua manusia. Terus anak-anaknya. Nah berarti pertanyaannya, itu yang janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Wah, terkenal itu nasihat. Ternyata ya rezeki yang datengin janin. Ya jujur pribadi mah kayak ditampar ya. Karena dulu ceritanya so pinter karena nggak nemu anak seumuran yang lebih banyak uangnya dari saya waktu itu teh. Rumah pertama yang dibeli teh umur 22 tahun. Udah kebeli rumah sendiri. Jadi ngerasa, wah ini hasil kecerdasanku nih. Wah ini kan udah salah. Tapi si kecerdasan yang dibanggain teh, ketika tahu harus berhenti, tapi di dunia di Bogornya, di Indonesianya mau ngapain, nah si akal yang dibanggakan teh buntu gitu, nggak nemu jalan keluar. Diingetin itu sama wasilahnya melalui nasihat Allah. Ya juga ya, itu kan masuk akal pisan. Masa kayak gitu aja nggak kepikiran yang katanya ngakunya pintar. Jadi ya udah waktu itu ditutup YouTube, pesan tiket pulang, terus nyantri. Jadi sambil jadi bandar sambil lihat YouTube gitu. Iya. Serius, itu di kantor judi ya. Oh. Jadi ada kemungkinan bandar lagi nonton nih anak. Hah? Bisa juga ya bandar dengan ceramahnya. Ya, asal ada internetnya aja. Bagus ya Allah, saya juga baru tahu ditonton oleh bandar. Jangan-jangan bandarnya teman-teman lagi nonton juga. Ya Allah. Bandar, tobat. Ayo atuh ngiring. Baik, lalu pulanglah ke sini. Pulang, kadang dulu teh negara mana sih? Atau nggak boleh disebutin ya? Udah pada tahu sih ya. Tapi udah ya, saya nggak tahu ya. Thailand dan Kamboja. Oh, itu Gujud namanya. Tahu Gujud? Gudangnya judi. Iya betul. Lalu pulang. Sesudah dengar ceramah syariatnya. Iya. Kalau sambil jadi bandar, sholat nggak waktu itu? Masih ya. Serius. Tapi kayak cuman gini ya, kayak ngerasa bersalah gitu. Jadi kayak udah tahu yang dilakuin tiap hari teh salah. Jadi minimal mah ada kali diskon-diskonnya gitu dari STMJ. Ya intinya mah ya pembenaran lah. Terus maksiat jalan. Tapi udah susah khusyuknya. Iya, nggak mungkin khusyuk ya. Iya, mungkin khusyuk. Ya Allah. Ya udah. Pulang waktu itu teh. Pulang udah gitu. Pengen masuk sini teh belum ada programnya waktu itu ya. Jadi ngajar AA di mana waktu itu, datang ke Istiqlal, naik kereta, datang ke Cipaku. AA kan ada jadwal di rutin kan ya, yang di Istiqlal, yang di Cipaku, yang di Blok M juga ada, yang Al-Hikam. Terus akhirnya DTP bikin program kader dakwah waktu itu, daftar.
Terus ya udah masuk di sini ngantrin. Cuman salah satu hikmah lain lagi nyata kadang suka ditanya gini, terus duit yang dulu dikemanain? Iya masih banyak sih betul. Dan saya bawa pulang. Tapi ini mah ngalamun ya. Jadi saya tinggal lamun kayak gini. Mungkin kata Allahnya gini, cenah mau tobat gitu. Katanya mau tobat, masa uang haramnya nggak dibuang? Ya Allah nggak sanggup, atuh kan ngumpulinnya lama. Jadi tenang pasti akan ditolong. Jadi ditolong, cuman akhirnya ditolongnya tukang tipu udah datang. Udah datang. Karena begitu nyampe Indo, nggak usah nyari peluang usaha, langsung banyak yang datengin. Dan memang teman ada yang udah dari lama dari sekolah gitu. Ngajak bisnis, ini proposalnya tiap bulan bakal saya kasih keuntungan segini, modalnya cuma segini. Dan sok kepedean, apakah ini jawaban dari hijrahku? Cenah teh. Tapi begitu ditransfer dari hari itu sampai ya orangnya hilang sampai detik ini. Ada yang sama-sama jujur jualan usaha tapi dibikin gak laku dan karena usaha dapat yang di sananya gede, jadi nyari usahanya juga nggak pengen yang langsung gede juga. Bangun perumahan nggak ada yang laku satu juga. Sedangkan modal satu rumah aja kayak gimana begitu. Intinya sampai di titik habis. Waktu nyantren di sini pun sudah mulai habis tuh. Jadi kalau lagi Car Free Day di Dago, itu jualan kaos kaki, duduk di trotoar. Das akhirnya pandemi begitu beres dari sini teh, nggak boleh jualan. Oh sempat pesantren di sini? Sempat akhirnya. Oh, saya nggak tahu ya. Pantas kata orang itu, oh Denis teh santri ya, tapi kan saya nggak berani nyebut santri-santri ya, nggak ngaku-ngaku. Oh sekarang mau jadi baru itu benar, coba nanti saya lihat nilainya ya. Sini pernah teh duduk di sini, kan di sini, nanya teh, assalamualaikum, terus aja negor, mana waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhnya. Oh iya, semenjak itu, oh iya udah kalau salam teh jangan assalamualaikum doang. Nah, tuh pelajarannya dari saya mana saya ringan-ringan gitu ya. Mana waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi ikut sedikit menerjemahkan ya. Jadi kalau suatu saat datang penipu, habis-habisan nipu kita itu belum berarti itu musibah, bahkan nikmat. Karena sedang dibersihkan. Padahal dulu maaf ya, amat ceritanya dakwah loh. Dakwah itu benar-benar bisnis, banyak perusahaan tuh waktu itu ya. Dari 2009 tuh, wah tuh perusahaan banyak, macam-macam. Bayangkan orang mau dipotret aja 2.000 orang antri, sampai para ringsan mau dipotret aja, kali 10 ribuan ya kan. Karena yang upload bukan saya. Jadi uang segalanya, bikin ini perusahaan. Tapi ketika datang guru ngasih tahu bahwa orang memuji karena Allah menutupi. Siap-siap Allah mau menyelamatkan, yaitu dengan diambil semua yang selama ini dituhankan. Dulu senang dikagumin ibu-ibu, dibalikan hati emak-emak teh. Ngararambek. Padahal saudara bukan gitu ya. Kayaknya se-Indonesia dipusuhan tuh. Karena takut suaminya niru ya. Padahal ada yang udah duluan itu ya, cuman nggak ketahuan. Ya udah. Lalu TV yang biasanya ngundang pada berhenti. Ya udah tepayu. Itu cara Allah menghentikan. Ya enggak. Nah, kan alhamdulillah sama. Jadi bukan kode ini aja, saya juga kaya waktu itu. Iya Om, siap Om. Ini cerita dunia yang Allah kasih ya Pak ya. Itu ada salah satu rumah yang sekarang jadi pesantren, 6.500 meter coba. Kalau sekarang kali 15 juta semeter, tanahnya aja 90 miliar ya enggak? Belum bangunannya, sekarang jadi pesantren, tempat pesantren aku. Gimana dulu uang segitu banyaknya habis. Ini saya bicara ini tanpa bermaksud merendahkan, tapi malah berterima kasih ya.
berterima kasih ke Ustadz Yusuf Mansur yang waktu itu nyuruh sedekah habis-habisan, jadi habis betulan. Wah, rumah, tanah, termasuk tabungan habis tuh. Jadi saya bersyukur sekali. Ini asli nih ya, berterima kasih kepada Ustadz Yusuf Mansur yang nasihatnya membuat saya bisa lepas dari dunia. Segitu banyaknya ya harta habis saja, sampai kontrak juga habis dan mulai lagi. Tapi guru dulu berkata begini, AA, semua yang lengket di hati AA akan diambil. Mungkin ingat ya cerita tentang kelapa itu. Satu bekal dijatuhkan dari pohon, dari ketinggian, nggak ada kelapa yang jatuh pelan, pasti jedbet, udah jatuh dijambak sampai gundul. Tidak ada yang ngejambak kelapa pakai senyum, ya kan? Udah gundul digetok kelapa sampai belah, tidak ada yang ngegetok kelapa pelan-pelan, beletak, udah belah dicungkil kelapanya, udah dicungkil disisit sampai mulus, udah mulus diparut, udah diparut. Ini terus nanya, saya harus bagaimana menjalani semua ini? Itu tuh baru mulai tuh di TV dihina rame-rame. Dulu mah ke TV teh Pak dihormat-hormat, tapi ketika heboh diburu Pak, sampai ke kolong-kolong tuh. Ini teh apa? Infotainment. Aduh, sampai gitunya tuh dibalikan. Tapi kata guru saya, tenang saja. Kuncinya sederhana, air mata tobat. Enggak usah pikirkan apapun yang dilakukan orang, mau menghina, mencaci dia, enggak bahaya. Yang bahayanya cuma satu, tidak bisa tobat. Jadi jalan nanti kata guru, insya Allah nanti yang diambil oleh Allah dikembalikan, tapi sudah tidak ada lagi di hati. Nanti dikasih dunia ini lebih dari dulu. Ini 2008 nih guru bicara ini ya. Nanti dikasih lagi lebih dari yang dulu, tapi sudah tidak ada rasanya. Sekarang 2026, kalau lihat pesantren gak kebayang ngebangun pesantren begini di berbagai tempat. Ini juga ujian sebetulnya, ya nggak? Usaha jalan lagi ya, tanpa ribet, tanpa dipikir capek-capek ya. Ya yakinlah kalau kitanya bisa tobat, Allah akan memberi yang lebih baik. Jadi mirip begitu. Nah waktu kesini A-nya udah tobat lumayan berarti ya. Udah cerita yang udah beres episode babak belur udah beres. Ya kan Daruto itu ada beberapa babak. Pertama Daruto itu tauhid betulan Pak. Tahun 90 sampai 98 mah. Wah ke Allah tuh senang sekali. Nangis sholatnya. Ya. Ini sederhana. Tapi babak kedua yaitu babak dipopuler. Tahun 98 mulai ke TV. Itu mulai namanya babak belur. Belum, babak daru duit. Baru ketiga tahun 2008 sampai 2015 itu babak belur, ya dihina. Selebihnya ya diujilah dengan dimudahkan seperti ini. Nggak pernah kebayang. Nah maaf ya, jadi saya ngundang tapi jadi yang ceramah ya. Alhamdulillah. Terusnya nah alhamdulillah katanya jadi ringan. Nah ini mirip-mirip lah dikasih dunia. Cuma saya dalam kemasan dakwah. Tapi Allah tahu hatinya belum untuk Allah. Belok tuh. Kalau tadi mah jelas ya, memang yang seperti itu. Tapi yang ini kemasannya mah kemasan soleh nih. Tapi tetap Allah tidak bisa dibohongi. Ada niat dunia di balik kemasan akhirat ini. Dan itu lebih bahaya.
Sok, terusin. Ini bukan Jadi, pertandingan penderitaan. bukan. Ya. Sama-sama bangkrut hadirin ya. Jadi sama waktu akhirnya diambilin semua, ya ada episode ngambeknya lah. Ibarat percuma udah nonggeng, udah sujud, habis-habisan lah bebeakan. Enggak, ini mah rugi, mendingan balik lagi ke sana kalau pengen uang banyak. Cuman ya setelah akhirnya udah ngaji di sini dan ditelek-telek gitu dipikirin, ternyata ya itu dia memang betul. Ternyata itu teh pertolongan. Jadi sisa uang haramnya nggak ada yang kemakan. Kan buang sendiri nggak sanggup. Ya udah akhirnya diambil. Cuman kenapa waktu itu teh ngambek? Ya sederhana, karena waktu itu Tuhannya saya duit, bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit baru nangis. Kita sih hatinya selain Allah terus. Ya, jadi cuman beda isi ininya aja, isi hatinya. Orang main bola yang hobi coba sok rela bayar lapangan, lari-lari, kepanasan, kehujanan, kena sliding tackle, lecet-lecet, pulang senyum, seru ya, besok lagi yuk gitu. Tapi kalau orang yang nggak suka, saya dikasih berapa nggak mau, main bola ngapain, beli bola sendiri 20 biji bisa, itu bola satu direbutin puluhan orang, ngaco. Ya. Nah waktu itu ya itu dia, ternyata memang bahagianya itu, kita biasa mikir pengen bahagia itu punya semua-muanya. Tapi ternyata bahagia itu ternyata lebih tepatnya bukan punya semuanya, tapi melepaskan semuanya. Tinggal pemilik semuanya aja yang ada di hati. Karena makin punya semuanya, sekaya-kayanya kita kayaknya nggak akan lebih kaya dari koruptor. Tapi sempit pasti. Karena udah mah hati segitu-gitunya segala macam ditaruh di situ, atuh puguh ngap. Ya. Tapi ketika akhirnya pengen bahagia, dan ya jelas Allah tahu bahagia itu justru harus hanya Allah doang, bukan segala-galanya. Tapi kita pulang ke Allah, hijrah kan itu pasti dalam kondisi jujur, pasti di hati ada macam-macam. Maka kalau pengen bahagia, lepasin dulu semuanya. Nah ibarat perangko udah nemplok di amplop, ya sobek karena nempelnya udah lama. Cuman kan kalau mau jujur, suruh salah siapa? Suruh siapa dilekatin segitu melekatnya di hati? Asal lahir nggak bawa apa-apa, giliran tabungan hilang, itu kan tabunganku sudah kutabung puluhan tahun yang lalu. Ini kan rumahku sudah kurintis puluhan tahun yang lalu. Ngaku-ngaku sih. Padahal jelas-jelas ya Al-Baqarah 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kita lagi ngelanggar ayat itu aja. Bahwa kita ini aslinya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Tapi ya ibarat Bapak pulang naik bawa motor, ada yang bawa motor. Kalau nanti misalkan punten ya, bukan doa, pulang teh motornya hilang, sedih. Wajar manusiawi. Tapi kalau misalkan saya punya tetangga namanya Mang Sukri, motornya hilang juga, Bapak sedih nggak orang tidak dikenal itu motornya hilang? Enggak. Berarti aslinya sedih itu bukan sekedar kehilangan, lebih tepatnya kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita. Ngaku-ngaku wae sih. Ya kadang ibarat Pak nitip handphone mau ke toilet, pulang dari toilet, Pak boleh ambil handphone yang dititip tadi nggak? Sok we mangga. Kan nggak sedih karena tahu itu mah tadi orang nitip bentar. Tapi kadang kita digituin sama Allah teh, hamba, nih harta, nih jabatan, nih popularitas, nih kekayaan. Ngetes ini teh buat nyari tahu kamu tambah baik apa tambah ngaco. Tambah ngaco. Diambil biar nggak tambah ngaco. Kita hanya yang ngambek, loh itu kan aku ngumpulinnya 20 tahun ya Allah, loh aku kan ngumpulinnya 30 tahun. Ngaku-ngaku sih. Udah dibilang punya Allah semuanya. Nah ketika sudah diambil, ternyata Allah ngasih yang lebih baik, betul tidak? Lebih banyak sekarang malah. Lebih banyak. Jungkir balikin lagi ya. Tapi tadi balik lagi. Power bisa istidroj. Ya benar. Karena ya nggak berani kepedean. Istri dikasih. Istri dikasih. Sudah ya, bagi yang belum tahu sudah punya istri ya. Anak kemarin sempat berapa tahun nunggu? Nunggu 5 tahun. 5 tahun. Dikasih sekali ngasih berapa? 2. 2 sekaligus ya, kembar. Jadi ini nikmat, tapi ini juga ujian. Jangan sampai lengket ke istri, lengket ke anak, karena ini juga ujian. Jadi episodenya sampai kapan diuji? Sampai akhir hayat. Nah jadi sama,
Ini Darut Tauhid sekarang wah ini nikmat, ya nikmat, tapi ini ujian juga. Apakah merasa, ada yang nanya gimana, banyak tamu kesini, gimana ngebangun pesantren seperti ini? Gak tahu. Saya juga rapatnya gak pernah kepikiran bekal begini. Tapi yang saya tahu ini pesantren sudah tertulis di Lauh Mahfud sebelum saya dan kawan-kawan lahir ke dunia. Jadi kami mah cuma jalan saja terwujudnya apa yang sudah direncanakan Allah sebagai nikmat kalau bisa ikhlas, dan sebagai ujian jangan sampai ujub. Nah kan gak nyangka bakal dikenal orang sekarang, dihormat-hormat, betul tidak? Datang orang minta potret, dijemput, itu teh ujian lebih berat. Betul. Kakek sudah mengalaminya. Indah jadi sepuh enak. Tadi om enak. Aki tos ngarawasan. Hati-hati, hati-hati. Diperlakukan spesial itu akan membuat kita jadi ujub, merasa spesial. Nanti kalau kita begitu Allah tahu juga tuh. Makanya kata guru gini, pokoknya supaya hati enggak pernah menikmati privilege penghormatan orang, selalu berpikir apa yang Allah tutupi dari dosa dan maksiat kita. Jadi kalau orang ini undangan Al-Mukarram, yang dipikir teh dosa aib yang ditutupin Allah. Itu katanya ilmunya. Nah sekarang Ustaz teruskan sampai azan, terus dengar, teruskan. Saya bagian nanti ini memperkenalkan ya, tapi perkenalannya kelamaan. Lanjut Ustaz. Ya Allah, kemana? Kenapa aing kok? Saya mau ada urusan bisnis. Ya. Lanjut. Aduh ya Allah. Punten Bapak-bapak Ibu, Masya Allah. Ya gitulah ya Allah tuh. Kalau bahasa sayanya keterlaluan baiknya. Kalau mau jujur, mudah bagi Allah matiin kita kapan aja, di mana aja. Makanya salah satu ayat yang paling nyenengin hati itu waktu itu Quran surat 35 Fatir ya. Ayat terakhir ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia dihukum atas dosanya, jadi setiap kali kita maksiatnya langsung ada hukumannya, Pak. Maka tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti punten saya, Bapak, Ibu, Teteh, semuanya pantas mati atas dosa-dosanya. Pertanyaannya kenapa ini rame keneh? Nggak punya dosa semua ya? Enggak. Tapi Allah terusin masih di ayat yang sama, walakin akan tetapi yuakhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi Allah lagi nungguin kita tobat aja. Waktu bilang air mata tobat tadi, saya teh sambil mikir perasaannya itu dia, segitu teh yang beliau lakukan teh halal semua. Tapi kalau emang masalahnya di hati dan beliau tetap tobati, segitu pentingnya Allah memandang isi hati kita tuh ya. Maka emang kuncinya satu sih, tadi tobat. Memang diampunin gak kok? Pasti gak. Itu dia berdasarkan ayat tadi. Kalau Allah udah gak pengen ngampunin kita, gampang, matiin aja kita waktu lagi maksiat. Kalau setiap kali kita habis maksiat gak mati, sederhana, berarti Allah lagi nungguin kita tobat. Udah gitu aja. Lihat orang juga sama, kok saya lihat dia maksiat tahu, bahkan saya rekam nih, ada rekaman CCTV-nya. Kira-kira nih orang nerakanya belah mana ya? Tanya aja, itu yang kamu lihat habis maksiat sekarang masih hidup gak detik ini? Masih sih. Oh ya udah, berarti yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita nentuin nerakanya orang? Ditambah akhirnya setelah kita ngaji, dan mudah-mudahan ngajinya benar. Ternyata salah satu tujuan ngaji itu adalah untuk makin jago nyari kekurangan diri sendiri, bukan makin jago nyari kekurangan orang lain.
Jadi ahsannya nemu hadis teh, contoh nemu hadis teh, ya Allah saya pengen ngamalin tapi belum bisa, ya Allah banyak dosa pengen tobat. Nah itu respon normal teh kayak gitu harusnya. Tapi kalau ada yang nemu hadis, wah ini pas banget nih buat nyekak tetangga saya nih, wah ini pas banget nih buat ngebenerin perbuatan saya, ada yang salah pasti. Maka udah, kok dulu berhenti dari sana ketemu psikolog kah atau psikiater? Enggak, sujud cuman gimana caranya harus bisa nyampe nangis gitu. Sebetulnya akan mudah nangis kalau benar-benar nyesel. Sebetulnya kalau kita pengen tobat tapi terus kok susah nangis, harusnya nanya ke diri sendiri, jangan-jangan saya belum benar-benar nyesel nih, jangan-jangan acting nih hijrah teh, tobat teh. Karena kalau benar-benar ngerasa bersalah, aduh, ngerasa sedih ke diri sendiri itu. Kok ya bisa-bisanya saya dulu sampai kayak begitu. Serius, tobat adalah obat dari semua permasalahan. Juga pernah cerita di majelis ini. Bayangin semuanya lagi nyetir mobil, kaca mobilnya penuh tanah semua, nggak kelihatan apa-apa, coklat semua. Nyetirnya jadi tenang atau gelisah? Gelisah. Gelisahnya tapi karena apa? Karena jalanannya nggak ada, atau jalanannya ada tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ada nggak jalanannya? Ada. Terus mesti gimana? Atuh bersihin kacanya. Begitu kacanya bersih, oh depan teh polisi tidur harus berhenti ngerem. Oh depan teh tikungan harus belok ke kiri. Sama berarti kalau kita punya masalah yang kayak nggak ada jalan keluarnya, bukan nggak ada jalan keluarnya, tapi jalan keluarnya belum kelihatan weh. Gimana tuh biar kelihatan? Bersihin. Kalau tadi yang dibersihin kacanya, ini yang dibersihin dosa-dosa kitanya. Emang saya banyak dosa, saya dosa apa? Kenapa disuruh tobat? Orang curhat malah disuruh tobat. Misalkan kadang-kadang kayak gitu. Jadi jangan baper kalau setiap kali kita minta doa, minta nasihat, dinasehatin, disuruhnya tobat, jangan malah ngambek. Karena kalau mau jujur emang satu-satunya yang paling bahaya buat hidup kita dosa kita sendiri, bukan dosanya orang. Sengaco-ngaconya tetangga kita meninggal gak akan ditanya ku malaikat, sebutin dosa-dosa tetangga kamu. Enggak akan. Gak akan ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Udah gitu, orang-orang yang jauh lebih soleh daripada kita, contoh Nabi Adam alaihissalam, jelas-jelas Nabi. Kita pengen beliau diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. 1 doang dosa beliau. Dibilang jangan makan buah terlarang, dimakan. Udah gitu aja. Nggak zina, nggak nyuri, nggak judi, nggak apa, Dan kita juga tahu tadinya digoda iblis teh nggak mau. Iblisnya godain istrinya godain suaminya. Tapi tetap aja giliran dihukum, iblis dan juga istrinya nggak disebut sama sekali. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Jika Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami rugi. Bukan salah siapa-siapa. Kalau aku udah jadi suami yang baik, aku harusnya sanggup mencegah istriku berdosa. Kalau aku udah benar-benar kuat, harusnya aku sanggup menolak. Karena bagi orang yang muda-muda, yang betulan soleh, dan mudah-mudahan kita bisa betulan soleh juga, maka apapun yang terjadi dalam hidupnya tuh harusnya yang dipikirin cuma 1. Gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampuni Allah. Udah, nggak ada lagi yang lebih penting dari itu. Mau kita korbannya kek, mau dia pelakunya kek, dia nggak tobat-tobat, dia jahat terus, dia yang rugi di hadapan Allah. Kita sekali kena korban jadi kejahatan dia, tapi gara-gara itu kita tobat, padahal jelas-jelas kita nggak salah jadi korban dia, sambil jadi korban dosanya berguguran, ditobatin lagi, atau tambah bersih pulang ke hadapan Allah. Dan kalau mau jujur nanti kita mati, dan pasti mati, misalkan Bapak Ibu betulan berhasil nyampe surga, amin ya rabbal alamin. Kalau mau jujur, bisa jadi kita nyampe sana itu bukan karena ibadah kita, tapi bisa jadi gara-gara sabarnya kita ngadepin hidup ujian di dunia. Di dalam sini mungkin ada istri yang sabar, suaminya main slot melulu. Di sini mungkin ada bapak-bapak yang begitu sabar, anaknya
mohon maaf ya, mungkin masih pacaran, masih mabuk, masih. Anak yang dulu lucu dibangga-banggakan, tapi sekarang benar-benar jadi ujian. Kita upaya bisa, cuman hati dah benar-benar di tangan Allah. Serius, tobat adalah solusi. Jadi setiap kali kita dinasehatin, ayo, istri saya kenapa begini ya kok, suami saya kenapa begini, anak saya begini ya kok, udah coba tobat belum? Emang saya dosa apa? Kan jelas-jelas yang dosa suami saya. Jangan, ya, tobat, serius. Karena ngerasa diri nggak punya dosa, dosa tahu. Dan Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddinnya pun mengingatkan, salah satu kesalahan yang paling tidak terasa, dosa besar yang tidak terasa adalah ngerasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Ngerasa amannya itu gimana? Emang kita Imam Ahmad bin Hambal yang sholatnya sehari semalam 300 rakaat, jujur sholat kita gimana? Bisa jadi zuhurnya 2:30, asarnya 5:30 gara-gara nanggung 2 episode lagi seru-serunya ya. Ayo bangun Liga Champion, tim favorit bangun ya. Giliran sholat telat, na'udzubillah. Andalan lagi kuliah kulhudai. Sekalinya ganti ke ina atau ina biasa gitu. Tadi saya sujudnya lama tahu kok, karena lagi mikir kan, abis ini tasyahud apa berdiri teh. Tobat adalah solusi, serius. Berbanyak. Sehingga menjadi jelas kenapa yang jelas-jelas ma'asum seperti Rasulullah SAW saja, sehari tetap 100 kali. Karena emang gak peduli, yang penting aku setiap dari satu kejadian ini aku tambah dekat sama Allah. Tobatin. Dan gak harus sama, kok saya ditipu, padahal seumur hidup saya bisnis gak pernah nipu. Gak harus sama. Karena contoh ada orang yang jadi pebisnis dan gak pernah nipu, tapi punten, ternyata selingkuh. Allah pengen bikin dia kapok. Masalahnya istrinya soleha, gak mungkin dijadiin tukang selingkuh sama Allah, istrinya udah soleha. Akhirnya mau nggak mau, ya udah jadinya ditipu. Mudah-mudahan tobat. Kan nggak harus sama, ya, nggak harus sama. Jadi harus benar-benar tunduk, benar-benar keluar air mata itu. Ketika sedang, ya kalau bisa sholat malam, ya. Karena kalau misalkan nggak tobat-tobat, atau kitanya salah fokus, stres pasti. Artis ketahuan selingkuh, kalau yang dipikirinnya adalah kontrak sinetron diputus, endorsan gak dilanjut, dan juga followers pada kabur, pasti stres. Kenapa? Salah fokus. Harusnya apa dong yang dipikirin? Gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampuni Allah. Nah, anggaplah dia berhasil sewa pengacara mahal, Pak, namanya kembali bersih dan orang kembali memuji. Sinetron banyak lagi, followers banyak lagi, endorsan banyak lagi. Tapi belum tobat-tobat di hadapan Allah. Mau kabur kemana dari tanggung jawab Allah? Anggaplah netizen masih mencaci, menghujat, membenci, tapi tadi malam udah sujud, tahajud, taubatan nasuha, benar-benar nangis, nyesel, ampun ya Allah, ampun, maaf saya bikin dosa kayak begitu. Dan Allah terima tobatnya. Siapa bisa nyelakain kalau Allah udah ampuni? Serius, ya bismillah. Awali dari itu dulu aja. Ya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kok dari tadi ngeliatin semua yang hadir, kayaknya banyakan kok dosanya. Ya. Karena kelihatannya diliatin dari depan, kelihatannya di sini nggak ada muka bandar judi ya. Serius. Sehingga kadang tuh mikir kayak gini, ya Allah, ini orang-orang segini banyak teh pada bisa ke surga enggak ya? Jawab ke diri sendiri, pasti bisa. Kenapa pasti bisanya? Dah lihat ini, dosanya pasti banyakan saya. Karena ya itu dia, udah diobrolin dari tadi. Saya pernah melakukan sesuatu yang Allah tidak suka, tidak baik. Meskipun mungkin ada yang di sini zuhurnya 5:30, asarnya 5:30, tapi dosanya pasti nggak sebanyak saya. Makanya ketika harusnya amat sangat layak Allah matikan,
Bukannya Allah matikan malah diizinin. Asli ya kebayang. Kenapa tadi tahu-tahu jadi duduk di sebelah AA? Bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa minta doa, bisa minta nasihat. Terus ini kok bisa-bisanya ngomong di hadapan orang-orang yang bisa jadi jauh lebih mulia di hadapan Allah dan lebih bersih di hadapan Allah. Tapi ya udah ya. Bukti satu hal aja. Allah tuh segitu baiknya. Kabar baiknya satu, Allah gak pernah benci pendosa. Yang dibenci cuman dosanya. Kalau yang dibenci pendosanya, udahan Pak, asli. Berdasarkan ayat yang tadi. Udah mati semua. Udah mati semua. Kabar baiknya dosa itu, walaupun gak boleh diremehin ya, tapi sebelum nyawa sampai kerongkongan masih ada peluang untuk diterima tobatnya. Tinggal pertanyaannya mau atau enggak. Asli gak ada yang ngalangin kita tobat Pak. Gak ada yang ngalangin kita tobat. Inna kaida syaitoni kana do'ifa. Surat 4 An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Setan gak suka kita tobat. Tapi kalau kita tetap pengen ambil wudu sholat terus gimana? Di sliding gitu di tempat wudu gitu di bawah, disuntrungin, diumpetin mau kena si ibu gitu, biar gak bisa sholat. Enggak bisa apa-apa. Dia paling cuma bisa ngasih was-was, cie tobat, biasa ge ngaco, biasa ge joget TikTok lah. Kalau kita tetap pengen tobat ya gimana? Gak bisa, dia cuma bisa kasih was-was. Maka maha baiknya Allah. Kita kalau misalkan ditolong sama orang dan orangnya ini baik banget ke kita bisa nggak enak, bisa nggak jadi maksiat dah di depan dia karena nggak enak, udah berkali-kali ditolong. Ini kan ke Allah harusnya lebih bisa kayak begitu. Betapa unik manusia ketika dia, contoh mohon maaf ya, selingkuh, bisa nggak jadi selingkuh cuman gara-gara di lobi hotel papasan sama tetangga. Padahal kalau ditanya, Bapak tahu nggak sih kalau Bapak apalagi berbuat maksiat itu Allah ngeliatin? Iya tahu, nggak mungkin nggak tahu. Ya. Tapi tetangga nyaris ketemu, nyaris ketahuan, bisa nggak jadi itu di WA si selingkuhan. Kadang namanya diganti tukang galon mungkin, paket COD. Maaf ada tetangga di bawah, aku nggak jadi ke atas. Bisa nggak jadi asli. Padahal surga kita nggak di mulut tetangga. Maka yuk bismillah. Salah satu alasan kita masih hidup sampai detik ini, Allah lagi nungguin tobat kita. Ya. Tinggal kitanya mau atau enggak. Dan masalahnya aset kita cuma satu, Pak, waktu. Akan ada hari kata Nabi di mana dinar dan dirham gak laku lagi. Yang laku apa? Amal soleh. Di dunia kadang ada masalah bisa beres pakai duit. Bahkan dulu di dalam Islam ada yang namanya diat. Diat itu misalkan orang ngebunuh orang lain, itu keluarganya boleh milih nih, ini si pembunuhnya mau dikisos atau bayar diat. Ya bahasa sekarangnya mah denda badannya. Dan itu besar nominalnya. Tapi kalau dia punya harta sebanyak itu, benar-benar bisa selesai dengan bayar diat. Di hari itu setelah mati nggak bisa lagi. Cuman amal soleh. Orang yang kita jahatin akan nuntut balas, kita berarti bayar pakai pahala kita. Pahala kita habis, dosa dia diangkut kita. Makanya ada yang disebut orang muflis, bangkrut. Dan begitu bangkrut, nengok ke belakang, ternyata aduh masih ada 270 juta orang lagi. Repot. Ya. Makanya asa heran orang rebutan jadi pemimpin teh, padahal bebannya berat sekali. Bangkrut. Maka nah, aset kita untuk bisa diubah jadi pahala yang paling utama waktu. Kok orang kan punya harta bisa jadi pahala? Allah nggak ngizinin dia sempat sedekah, nggak sempat jadi pahala berarti. Ilmu bisa jadi pahala. Allah nggak ngizinin dia sempat sedekah, berarti nggak sempat jadi pahala. Sedangkan yang tiap tahun mungkin kita rayakan, katanya panjang umur dan angka usianya bertambah. Kalau mau jujur itu lebih ke kuotanya makin mau habis sebentar lagi. Makanya aduh ini karena dilihatin dari depan ini wajah-wajahnya wajah-wajah yang bakal dijemput malaikat maut semua ini. Ya enggak, Bu? Nah, aset nih.
Biasakan setiap kali ditanya, perkenalkan siapa dirimu, kadang ada yang jawab, oh saya dokter di rumah sakit ini, oh saya rektor di universitas ini. Jangan lupa satu status kita yang sama. Siapa kita? Hamba yang lagi nunggu mati sambil nyiapin bekal buat hari matinya, sambil mudah-mudahan bisa jadi ayah yang baik bagi anaknya, suami yang baik bagi istrinya, anak yang baik bagi orang tuanya. Itu status kita semua teh. Dan gak ada lagi yang lebih bahaya kecuali dosa kita sendiri. Sisanya kok titip. Sering-sering juga pikirin tobat kita, ngajinya kita ke Darut Tauhid atau ke majelis lain, ibadah kita itu udah bikin kita jadi manusia yang seperti apa. Pernah tidak kepikiran, ya Allah saya udah ngaji, udah sholat, udah ibadah, udah kuliahnya pun jurusan yang islami, tapi Allah udah ridho belum sih sama hidup kita? Maka masih sibuk dipikirin, kita udah benar-benar Allah suka atau enggak? Kalau ya sekedar yang bertambah sholat, sholat itu penting dan tentu harus kita lakukan dan kita jaga. Tapi memang bisa orang Jepang bikin robot yang kerjaannya 24 jam ruku dan sujud, Pak. Tapi itu robot sholat, ibu-ibu keserempet di pinggir jalan dia nggak akan nolong, Pak. Dan kita nggak akan bertanya, wah dia robot yang soleh. Enggak. Kita nggak pernah disuruh sama Allah ruku dan sujud 24 jam. Karena ada yang punya kewajiban, dia harus jadi ayah, dia harus nyusuin anaknya karena dia seorang ibu, dia seorang pemimpin, dia. Maka punya amanah masing-masing. Nah, tapi pertanyaannya, sholat kita yang segitu-gitunya udah ngebuat kita jadi manusia yang seperti apa? Kok ambil dua riwayat ya. Yang satu tentang orang yang namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Ini bukan orang soleh, ini orang yang menusuk dan membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Singkat cerita disebutnya mereka orang-orang Khawarij. Nabi udah kasih wanti-wanti sebelum beliau wafat, nanti akan ada hadir golongan orang yang sholatnya kalian gak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Kaliannya bukan ke kita ya Pak, kaliannya ke para sahabat yang kita tahu ibadahnya segitunya. Tapi selevel para sahabat aja dibilang sholat kalian gak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Mereka sholat sampai jidatnya berdarah-darah. Mereka baca Quran sampai suaranya hilang, parau. Tapi tetap Nabi menyebutkan mereka jenis manusia yang paling Allah benci. Dan kalau aku masih ada saat mereka ada, aku yang akan memerangi mereka. Bacaan mereka gak sampai ke hati Qurannya. Iman mereka melesat seperti melencengnya anak panah. Terbukti, hafal Quran, sholat sampai jidatnya berdarah-darah, tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dianggap kafir dan dibunuh. Coba beragamanya berarti kayak gimana itu? Ya. Ketika akhirnya pengen dihukum, kedua kakinya dipotong, anteng. Kedua tangannya dipotong, anteng, nggak bergeming sama sekali. Ketika lidahnya mau dipotong, baru mohon-mohon, tolong jangan potong lidah saya. Ketika ditanya kenapa, jawabannya kayak begini, ya. Saya tidak ingin mati dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Segitu ahli zikirnya. Tapi jenis manusia yang paling Allah benci. Pindah ke riwayat yang lain ya. Nabi di Masjid Nabawi dengan para sahabat nunjuk ke pintu, akan datang seorang ahli surga. Nah, tahu hadis yang ini ya. Dan tidak disebutkan nama yang laki-laki yang masuk itu siapa, cuman digambarkan seorang laki-laki yang jenggotnya basah karena habis berwudu, tapi disebutnya 3 hari berturut-turut orangnya itu lagi ahli surganya. Singkat cerita, anaknya Amr bin As, namanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, nginep di rumahnya pengen tahu amalannya. Setelah 3 hari nggak nemu yang spesial. Bukan yang tahajudnya dari habis isya sampai subuh, bukan yang hafalan Qurannya luar biasa. Setelah 3 tahun akhirnya jujur, sebetulnya saya cuma penasaran kenapa engkau disebut ahli surga oleh Nabi 3 hari berturut-turut. Tapi ku dapati tidak ada yang spesial. Dijawab, seperti yang kau lihat. Tidak ada yang saya kurang, tidak ada yang saya tambah amalannya. Tapi aku tidak pernah tidur dalam keadaan belum memaafkan orang yang menyakiti aku. Oh, gak pernah punya dendam.
Kalau ada yang sering dengerin Dokter Asep kalau MQ pagi itu, betapa dendam itu bisa benar-benar bikin jadi penyakit fisik. Beliau nggak punya dendam, nggak pernah ingin nikmat orang lain hilang dari orang tersebut, berarti nggak ada dengki. Iya, ibadahnya segitu-gitunya, tapi nyampe ke hati. Surat 26 ya, Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Akan ada hari di mana harta dan anak-anak nggak ngepek lagi, nggak berarti lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Anda titip yuk. Kita dibilang baca Quran, iya wajib penting, tapi punten Pak, kalau mau jujur ada orang yang bisa berkata, kok maaf kok saya kalau baca Quran teh ngantuk, tapi kalau dagang semangat. Sok weh mangga Bapak dagang. Siapa tahu dengan keuntungan Bapak dagang, Bapak bisa bangun masjid yang belum tentu bisa dibangun oleh guru ngaji yang ngajar puluhan tahun. Meskipun tentu ya tetap kalau bisa tetap ngaji, baca Quran. Walaupun mungkin gak sebanyak para imam-imam kita. Pertanyaan satu, ibadah kita ngebuat kita jadi manusia yang seperti apa? Ngaji buat makin jago nyari kekurangan diri sendiri. Karena kalau ngajinya nggak kayak gitu berantem terus. Pokoknya niti persatuan terakhirnya udah, jangan pada berantem. Masalah beda pasti beda. Kita juga terlahir kan karena orang tua kita beda. Karena suka bilang leluhur kita Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep, betul. Sendal kita harus beda Pak, nggak mungkin kiri sama kiri. Taman bunga jadi indah karena warnanya beda-beda, pasti jadi. Kok tapi beda dia salah, traktir atau ajak makan, duaan ngobrol. Ngapain bikin konten yang sambil mukanya dicoret terus ngajakin orang biar ikut benci dia? Jangan pada berantem. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Peganglah teguh tali agama Allah. Jangan kalian terpecah belah, jangan terjerai-berai. Lebih tegas lagi surat 8 Al-Anfal ayat 46. Wa'ati'ullaha wa rasulah, taati Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, jangan kalian berbantah-bantahan, berselisih. Jangan berantem. Emang kenapa kalau kita berantem? Fatafshalu, kalian akan gagal. Setiap kali kita berantem pasti gagal umat muslim ini. Ada kegagalan-kegagalan aja, pasti ada. Pasti. Wa tadhhaba rihukum, dan rih itu angin sebetulnya. Tapi kalau kita di terjemahan standar yang sekarang, akan kehilangan kekuatan kalian. Dan ketika disebut gagal, fatafshalu pakai fa, tidak summa. Apa bedanya? Summa itu kemudian, tapi bisa jadi 2 minggu atau 2 tahun lagi. Tapi kalau sudah fa, langsung setelah kejadian yang pertama. Begitu kita berbantah-bantahan, kamu pasti gagal, serius. Emang dulu kapan waktu Palestina gak bisa diambil? Kan waktu masih bersatu, semuanya di bawah satu. Akhirnya sadar karena ini gak bisa nih selagi mereka bersatu, bikin musuhan dulu aja. Mulai disebarkan paham-paham yang apa sih fungsinya sholat? Oh, mengingat Allah. Ya udah, selagi ingat Allah, tapi kita nggak mau sholat nggak apa-apa dong. Ya, di tempat maksiat yang penting musiknya nyebut-nyebut nama Allah, tapi udah mah dimusikin pula. Ya, nggak bisa. Jadi dibikin jauh dari agama. Oke, yuk bersatu. Masalah beda pasti beda. Sedikit mengutip perbedaan antara Zaid bin Sabit dengan Abdullah ibnu Abbas ya. Yang satu orang yang paling paham Quran setelah Nabi wafat, sepupu Nabi, Ibnu Abbas. Kenal Nabinya padahal umur 8 sampai 12 tahun, kelas 2 sampai kelas 6 SD kalau zaman sekarang. Beda pendapat dengan Zaid bin Sabit. Yang satu ini yang jadi kepala panitia ngumpulin Quran sampai jadi satu mushaf. Dua-duanya orang berilmu, singkat cerita beda pendapat tentang hukum waris. Saking kuatnya perbedaan mereka, dua-duanya berani untuk bermubahalah. Saling bersumpah di hadapan Ka'bah, yang salah kami sekeluarga akan dilaknat oleh Allah. Kalau nggak yakin argumennya benar, mana berani dong. Dua-duanya memegang teguh pendapatnya. Mereka berdua suatu ketika ketemu di satu tempat.
Zaidnya baru mau keluar, Ibnu Abbas baru datang. Ngelihat Zaid mau keluar, kudanya Zaid diambilin sama Ibnu Abbas, dianterin ke depan. Kalau ibarat zaman sekarang mah mobilnya diambilin, diparkirin sampai ke lobi. Kenapa engkau melakukan ini wahai Ibnu Abbas? Kata Zaid. Ibnu Abbas menjawab, beginilah kami diajari untuk memperlakukan ulama kami. Iya, kita beda pendapat, tapi engkau ahli ilmu dan kau diikuti banyak orang, kau ulama, maka kau harus memperlakukan kau seperti ini. Zaidnya nggak mau kalah. Maka kalau begitu ulurkan tanganmu wahai Ibnu Abbas. Diulurin, tangannya diambil, dicium, ditarik sama Ibnu Abbas karena umur beliau memang lebih muda daripada Zaid. Kenapa engkau melakukan ini wahai Zaid? Beliau jawab lagi, beginilah kami diajari memperlakukan ahlul bait Nabi kami. Kan sepupu Nabi. Beda, Pak. Tapi bedanya karena ilmu dan jadi kebaikan bagi umat. Mau pakai pendapat yang ini ada, ikutin pendapat Ibnu Abbas. Mau ikut pendapat yang ini ada, pendapat Zaid. Enak, jadi rahmat. Sekarang kita beda, tapi yang dibenci orangnya gitu. Enggak, kadang ketika ada orang bilang, oh bid'ah, ya kafir, ini ngaco, jangan diikutin, sesat. Kenapa kamu bisa bilang kayak gitu? Dia ngelanggar hadis ini kok. Hadisnya kamu lihat di kitab mana? Enggak sih, nggak lihat di kitab mana, nggak lihat di story orang aja hadisnya. Kecuali di bayangan kita kayak yang udah mengkhatamkan minimal 6 kitab hadis rujukan utama ya, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Tapi udah belum ternyata. Jangan gitu ah. Dulu pernah dengar ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ pernah bilang kayak gini. Mengutip pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang belajar itu 3 tingkatannya. 1, dia akan belajar lalu jadi sombong. Karena yang biasa berantem yang awal-awal, yang baru-baru belajar biasanya. Gurunya ketemu baik-baik aja ternyata. 2, dia akan belajar makin dalam lalu menjadi tawadu. 3, dia akan belajar betul-betul dalam dan akan ngerasa dirinya nggak ngerti apa-apa. Kecil sekali ya Allah kita ini. Dan obat terbaik bagi semua masalah kita tobat ya, bismillah. Mohon doanya. Ini sama sekali bisa jadi tadi takut, mohon doanya. Takutnya istidraj. Karena tapi kan kok udah tobat betulan, tapi saya nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Serius, nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Allah benar-benar ya lagi nutupin aibnya aja. Terus kalau udah nggak tahu ngerasanya banyak dosa, kok berani-beraninya ini ngomong di hadapan orang? Ya namanya santri, banyak dosa, bakal mati, perlu pahala, diajakin ngaji sama guru. Masa iya nolak atau nggak tahu diri? Terus kalau di hadapan ini banyak orang salah ngomong gimana? Mumpung ada guru pasti dibenerin. Kalau kita salah dibenerin ngomel, ngambek, berarti apa niat kamu dakwah? Saya meninggal gak akan ditanya berapa ribu orang yang datang demi Allah. Tapi saya akan ditanya apa niat kamu dakwah hari ini. Juga sering bilang mau ceramahnya di Istiqlal atau Musola Al-Ikhlas, yang nilai tetap Allah. Ceramah di Mabes TNI, Pak Jenderal mewajibkan semua tentara wajib dengar, sama ceramah di markas Hansip yang datang cuma 1, tage ketiduran. Selagi niatnya benar, tetap Allah ridho. Ya udahlah, nggak boleh ada lagi yang lebih penting di hati selain Allah. Guru kita dengan cara yang halal, tapi diuji seperti itu untuk ngelepasin semua kemelekatannya. Makanya kadang punten, kalau ada yang berusaha viral, berusaha kaya, berusaha populer, nggak dapat punten bisa jadi pertolongan. Karena nggak semua sanggup. Ada orang yang malah masuk neraka gara-gara popularitasnya. Ada orang yang malah jadi lebih banyak dosanya gara-gara menjabat. Allah paling kenal siapa kita. Dan itu pasti yang terbaik. Kalau kita masih ngambek terus, sederhana. Mungkin kitanya aja kali yang belum pengen ke surga. Karena ya harus tadi digugurin dosa-dosanya. Ya. 24 jam coba. Sholat sehari cuma 5 kali. Paling lama 5 menit. Berarti cuma 25 menit dari 24 jam. Berarti cuma setara 6,5 hari dari 365 hari setahun. Dan dosanya pasti ada setiap hari.
Nah, ya Allah. Adalah banyak-banyak dosa. Izin ya, kita sholat Isya dulu. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan tadi ada manfaat dan kebaikannya. Yang mabit silakan nanti malam kita akan bermuhasabah bareng AA dengan guru kita. Tapi mudah-mudahan berharap saling doain ya. Boleh minta permintaan enggak? Nanti kalau koko mati doain ya, sholatin. Di hadis riwayat Imam Muslim, dan siapa seorang beriman wafat lalu disolatkan 40 orang yang beriman dan tidak syirik, tidak musyrik, maka 40 orang itu akan menjadi syafaat nanti. Terus kalau ada yang ceramah didoain, ya Allah ini engkongko ngomong wae, biasa ke jualan handphone di BEC. Mudah-mudahan dia nggak cuma ngomong doang, tapi juga ngamalin apa yang dia sampein. Saling request ya, saling doain, mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Satu-satunya doa yang sampai dipuji syaitan, doa husnul khotimah. Syaitan akan berkata, ini manusia yang cerdas kalau kita minta husnul khotimah. Karena bayangin, mereka udah ngacoin kita bertahun-tahun supaya kita maksiat, kita meninggalnya dalam ketaatan, kan gagal. Maka jangan lupa, itu yang harus paling sering kita doain, daripada sekedar minta maaf ya, jodoh, kaya, jabatan, dan lain-lain. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada salah murni dari Koko, tolong dimaafin dan dinasihatin. Jika ada kebaikan murni dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.